Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sultra dan selamat pagi Indonesia. Selamat pagi dunia. Selamat pagi untuk seluruh pemirsa dimanapun berada di pagi hari ini, hari Selasa. Aduh, ini kayak trigger baru. Setiap pagi kayaknya lagi berusaha untuk bisa beradaptasi. Beradaptasi lagi ya untuk kerja pagi nih pemirsa, untuk menemani pemirsa semuanya. Betul. Di Selamat Pagi Sultra. Betul sekali. Jadi untuk di pagi hari ini nggak ada alasan nggak bangun pagi karena kita aja udah ready di sini. Ready banget ini. Jam 8 pagi agak-agak selewat sedikit ya. Sedikit aja. Oke, untuk di pagi hari ini tentunya kita juga sudah siap untuk memberikan informasi-informasi menarik spesial untuk pemirsa di Selamat Pagi Sultra. Di antaranya ini ada dalam rangka pembimbingan dan pendampingan ekonomi kerakyatan akibat dampak pandemi COVID-19 pemirsa. Panglima Komando Daerah 14 Hasanuddin Jenderal TNI Andi Sumangeruka SE menyerahkan modal usaha mikro kecil menengah kepada 1.000 usaha mikro kecil dan menengah di Kota Kendari. Dan selain itu juga akan ada informasi mengenai pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah 2 Partai Golongan Karya Kendari. Dalam musyawarah daerah 10 menjadikan Laude Muhammad Inarto terpilih menjadi Ketua DPD 2 Partai Golkar Kendari. Dan juga ada berita dari mancanegara pemirsa, yaitu Joe Biden dan juga Kamala Harris resmi menjadi paslon dari Partai Demokrat lewat konvensi virtual yang penuh Partai Demokrat pastinya. Oke, dan tentunya untuk di pagi hari ini kita juga sudah siap sekali untuk bisa membahas satu pembahasan yang mungkin jadi ini yang ditunggu-tunggu. Apa tuh? Karena ini pemirsa akan kita segera bertemu waktunya di bulan Desember nanti kalau nggak ada halangan gitu ya. Dan hari ini kita bakal membahas soal pemilihan kepala daerah di Sulawesi Tenggara di fase COVID-19 ini, gimana kan nantinya, apakah akan mundur, maju, atau mungkin stuck di situ saja, atau mungkin ada hal-hal lain yang harus kita ketahui. Harusnya sih ada ya. Harusnya ada, karena itulah gunanya menonton Selamat Pagi Sultra ya. Betul. Oke, jadi menurut peraturan pemerintah ya, pengganti undang-undang itu nomor 2 tahun 2020 pemirsa, ini tentang pemilihan kepala daerah. Ini menggeser ya, atau bergeser waktunya, waktu pemilihannya itu adalah dari yang tanggal 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Nah, peraturan ini ternyata mewajibkan untuk seluruh tahapan pemilihan kepala daerah pemirsa dengan protokol kesehatan COVID-19. Saat ini tahapan pemilihan kepala daerah terus sejak 15 Juni 2020, di mana Komisi Pemilihan Umum resmi melaksanakan tahapan sesuai standar pencegahan COVID-19. Dan namun Komisi Pemilihan Umum di Indonesia sebagai penyelenggara pemilihan umum membutuhkan tambahan anggaran yang tidak sedikit. Nah, tambahan anggaran ini pemirsa itu tuh untuk membiayai pengadaan APD gitu ya. Betul. Alat perlindungan diri, dan juga perlengkapan disinfeksi di 270 wilayah pemilihan yang meliputi 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten ya, termasuk pemilihan kepala daerah di 7 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Kabupaten Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, kemudian di Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, dan juga Kabupaten Wakatobi. Nah, itu dia pemirsa ya, yang bakal tentunya ini sebagai pembuka untuk di pagi hari ini ngomongin soal pemilihan di Desember nanti, yang dimana seperti yang kita ketahui dan juga banyak kabar yang beredar bahwa ini sudah memang paten dan tidak ada alasan untuk mundur di tahun selanjutnya. Betul. Tetap akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah ini di 2020 di bulan Desember nanti. Desember di ujung tahun ya. Betul pasti, sekali. Nah, tentunya pemirsa untuk di pagi hari ini juga sambil menikmati seluruh aktivitas, mungkin dengan berbagai aktivitas di pagi hari ini ya, karena kita tahu bahwa aktivitas yang paling bagus dilakukan di pagi hari. Yap, benar. Langsung diserepet aja gitu ya. Serepet ya? Diserepet gitu. Kalau mungkin soalnya kan kenapa harus serepet itu ibaratnya kayak kita bangun pagi tuh kayak masih bangun gak ya, bangun gak ya. Males-malesan gitu kan serepet ya. aja, jangan mau dikalah sama mood malasnya. Oh iya benar, itu setuju sih ya. Apalagi tadi pas masuk ke sini nih, kalau untuk aku pribadi ya, itu semangat banget soalnya di lapangan sana itu pemirsa ya. Ketemu sama tempat yang biasa kamu
Enggak lari-lari. Oh gitu, oke. Oke, dan pemirsa untuk di pagi hari ini tentunya jangan kemana-mana, tetap stay Yap. ya. Jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi Sultra. Setelah ini kita akan kembali dengan informasi mengenai dalam rangka pembimbingan dan pendampingan ekonomi kerakyatan akibat dampak pandemi COVID-19. Panglima Komando Daerah 14 Hasanuddin Jenderal TNI Andi Sumangeruka menyerahkan modal usaha mikro kecil menengah kepada 1.000 usaha mikro kecil dan menengah di Kota Kendari. Jangan kemana-mana, untuk berselengkapnya tetap di Selamat Pagi Sultra. Hai Sobat, mari lebih memahami lagi 3 status pasien COVID-19 agar lebih paham dan terjaga dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Orang dalam pemantauan ODP belum menunjukkan gejala sakit. Orang di kategori ini sempat bepergian ke negara epicentrum corona atau sempat melakukan kontak dengan orang diduga positif corona, sehingga harus dilakukan pemantauan. 2. Pasien dalam pengawasan atau PDP. Orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit COVID-19 seperti batuk, pilek, demam tinggi, hingga sesak napas. Orang dalam kategori ini harus diperlakukan sesuai prosedur atau protokol kesehatan yang tepat. PDP ini juga memiliki indikasi atau diketahui pernah berkontak langsung dengan kasus yang terkonfirmasi atau probable COVID-19. 3. Suspek. Orang yang menunjukkan gejala kuat terjangkit COVID-19 diduga kuat telah melakukan kontak dekat dengan pasien positif COVID-19. Pasien suspek akan diperiksa spesimennya menggunakan 2 metode, yakni polymer chain reaction atau PCR dan genome sequencing. Sultra cerdas untuk bangsa. Halo Sobat, selama masa pandemi COVID-19, tim medis adalah salah satu bagian garda terdepan kita dalam bencana kesehatan saat ini. Tidak sekedar keluarga, waktu dan menikmati kehidupan yang mereka korbankan, namun nyawa mereka pun menjadi ancaman kuat dalam aktivitas mereka sehari-hari selama masa pandemi COVID-19. Melayani pasien COVID-19 tentu bukan hal yang mudah, dengan segala protap kesehatan ketat yang harus dihadapi. Kita semua tentu berharap bisa memberikan dukungan kepada seluruh tim medis yang terlibat dalam penanganan pasien COVID-19. Namun dengan cara di rumah saja, perketat protokol kesehatan, jaga kesehatan diri dan lingkungan kita masing-masing adalah salah satu kepedulian kita semua dalam membantu tim medis meringankan beban kerja mereka. Sultra cerdas untuk negeri. Halo Sobat, mengapa selama masa pandemi COVID-19 di rumah itu lebih aman? Alasannya cukup jelas, karena yang pertama, social distancing tercapai, yang kedua, terhindar dari droplet atau tetesan kecil dari orang lain, dan yang ketiga, terhindar dari penyebaran virus melalui udara di tempat umum. Pastikan diri kita aman di rumah saja, dan keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendesak, misalnya ke fasilitas kesehatan atau urusan penting lainnya. Sultra cerdas untuk negeri. Berikut ini ada 10 cara menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari penyakit menular, khususnya penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Yang pertama, makan dengan gizi yang seimbang, agar tetap menjaga kekebalan tubuh yang lebih baik, serta makanan akan memberikan tenaga. Yang kedua, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Hal ini juga sangat penting, selain menjaga tetap sehat, kekebalan tubuh pun akan meningkat. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terhindar dari pertumbuhan bakteri, kuman, virus, dan jamur di sekitar lingkungan. Yang keempat, minum air mineral 8 gelas per hari agar tetap memenuhi kebutuhan cairan Anda setiap hari. Yang kelima, tidak merokok karena asap rokok merupakan salah satu penyebab dari pemicunya penyakit saluran pernapasan. Yang keenam, cuci tangan pakai sabun. Tangan merupakan tempat bakteri di tubuh yang paling banyak. Karena sering memegang benda-benda di sekitar, untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri,
Sebaiknya sering mencuci tangan sesudah memegang benda-benda kotor atau benda lainnya. Dan jangan memegang wajah menggunakan tangan jika belum dibersihkan. Yang ketujuh, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam, agar virus tidak mudah masuk ke dalam tubuh dan tidak mudah tertular pada orang lain. Yang kedelapan, makan makanan yang dimasak sempurna, serta pastikan makanannya matang dengan merata. Dan jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan penyakit. Yang kesembilan, bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan agar bisa ditindaklanjuti dan diberikan obat. Yang kesepuluh, jangan lupa berdoa dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Sultra cerdas untuk negeri. Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Yang kedua, jangan selalu menyentuh bagian wajah dalam kondisi tangan yang belum bersih. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Yang keempat, sering pakai masker, apalagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan. Yang kelima, jaga jarak untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain. Yang keenam, isolasi mandiri bagi Anda yang merasa tidak sehat. Yang ketujuh, jaga kesehatan selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah. Sultra cerdas untuk negeri. Nah, pemirsa, balik lagi di Selamat Pagi Sultra untuk di pagi hari ini sambil menikmati mungkin suasana pagi untuk di hari Selasa Agustus. Ini adalah Selasa terakhir untuk di bulan Agustus. Kita berikan informasi yang pertama ini mengenai dalam rangka pembimbingan dan pendampingan ekonomi kerakyatan akibat dampak COVID-19. Panglima Komando Daerah 14 Hasanuddin, Jenderal TNI Andi Sumangeruka menyerahkan modal usaha mikro kecil dan menengah kepada 1.000 usaha mikro kecil dan menengah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Informasi selengkapnya kita saksikan bersama-sama. Panglima Komando Daerah 14 Hasanuddin, Jenderal TNI Andi Sumangeruka menyerahkan modal usaha mikro kecil menengah kepada 1.000 usaha mikro kecil dan menengah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada 24 Agustus 2020. Andi Sumangeruka menyebut pemberian modal usaha ini merupakan kerjasama Kodam 14, HSN bersama Bank BNI Persero Tbk dalam rangka upaya menanggulangi dampak pandemi COVID-19 berkaitan dengan penurunan laju perekonomian. Sebanyak 5 orang perwakilan masyarakat menerima secara simbolis bantuan ini di Markas Komando Resort Militer 143 Halu Oleo. Tim Liputan, Metro TV melaporkan. Nah, pemirsa, kita melangkah ke berita selanjutnya. Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah 2 Partai Golongan Karya Kota Kendari dalam Musyawarah Daerah 10 menjadikan Laude Muhammad Inarto terpilih menjadi Ketua DPD 2 Partai Golkar Kendari. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kendari ini terpilih secara aklamasi. Seperti apa beritanya? Mari kita saksikan. Musyawarah Daerah ke-10 Partai Golongan Karya Kota Kendari menyepakati secara aklamasi mendukung Laude Muhammad Inarto menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah 2 Partai Golongan Karya Kota Kendari periode 2020-2025. Musda dibuka Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir. Kita pasti selalu punya pandangan dan punya memori bahwa Partai Golkar selalu menjadi rujukan. Pertama sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada jajaran Kejaksaan Negeri Kota Kendari yang sudah melakukan langkah-langkah ya terkait dengan memeriksa beberapa pihak. Saya sangat mendukung langkah ini, mudah-mudahan nanti dari hasil kerja di Kejaksaan itu bisa
memberikan referensi buat kita pemerintah Kota Kendari, khususnya dalam penataan pengelolaan keuangan di Kota Kendari, termasuk ya kita tahu saat ini kita sangat membutuhkan penerimaan kita bisa meningkat, apalagi dalam situasi pandemi ini. Kita berharap nanti bisa ada hasil yang jelas buat kita semua sehingga jalannya pemerintah bisa berjalan dengan baik. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kendari ini terpilih aklamasi setelah dua calon lainnya yakni Sahabuddin dan LM Rajab Cinik memutuskan mundur dari pencalonan ketua dan mengusung Laode Muhammad Inarto sebagai Ketua DPD 2 Partai Golongan Karya menggantikan Hikman Balagi. Di Kota Kendari ini menjadi barometer untuk semua partai, menjadi cerminan semua partai. Siapapun yang bertarung di sini menjadi bagian-bagian yang menjadi percontohan untuk kabupaten-kabupaten 17 kabupaten Kota Kendari ini, di Sulawesi Tenggara ini. Oleh karena itu, para teman-teman Komcat bermusyawarahlah dengan baik, bermusyawarahlah dengan memilih pemimpin-pemimpin yang kalian inginkan, yang bisa membawa Partai Golkar ini menjadi partai pemenang dan pengusung untuk memimpin Kota Kendari ke depan. Jadi target kita ke depan Partai Golkar, kita harus mengusung kader-kader kita yang terbaik untuk menjadi pemimpin-pemimpin di Kota Kendari ini. Selain mendukung Inarto, pemilik suara musyawarah daerah ke-10 Golkar juga menyerukan dukungan kepada mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah 1 Partai Golongan Karya Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae, untuk maju dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara mendatang dan mendukung Ketua Umum Partai Golongan Karya Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Persatuan Indonesia. Tim Liputan, Mek.tv. Baik pemirsa, setelah jeda berikut ini kita bersama-sama akan menyaksikan berita dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang melakukan simulasi pendaftaran menjelang pendaftaran calon kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum di 7 kabupaten di Sulawesi Tenggara. Tetap di Selamat Pagi Sultra. Cara menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari penyakit menular, khususnya penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Yang pertama, makan dengan gizi yang seimbang. Yang kedua, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, minum air mineral 8 gelas per hari. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, cuci tangan pakai sabun. Yang ketujuh, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut. Yang kedelapan, makan makanan yang dimasak sempurna. Yang kesembilan, bila demam atau sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Sultra cerdas untuk negeri. Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Yang kedua, jangan selalu menyentuh bagian wajah dalam kondisi tangan yang belum bersih. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Yang keempat, sering pakai masker, apalagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan. Yang kelima, jaga jarak untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain. Yang keenam, isolasi mandiri bagi Anda yang merasa tidak sehat. Yang ketujuh, jaga kesehatan selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah. Sultra cerdas untuk negeri. Halo teman-teman,
Mungkin sebagian dari kita belum memahami apa itu penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat, ataupun belum terkena penyakit menular tersebut. Penularan penyakit tersebut dapat terjadi baik melalui perantara maupun secara langsung. Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, parasit, ataupun jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Beberapa penyakit menular yang umum di Indonesia dapat dicegah melalui pemberian vaksinasi, serta pola hidup bersih dan sehat. Coronavirus disease atau disingkat dengan COVID-19 adalah salah satu jenis penyakit menular. Demikian informasi tentang penyakit menular, Sultra Cerdas untuk negeri. Halo Sobat, upaya mengatasi COVID-19 dilakukan dengan memutus rantai penularan, yaitu dengan menemukan orang-orang yang terinfeksi untuk diobati dan diisolasi. Orang-orang yang berasal atau pernah berpergian dari daerah epicenter COVID-19 untuk sadar diri, meskipun tidak ada gejala atau keluhan, dengan melakukan isolasi diri selama 14 hari, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Semua orang berpotensi membawa virus corona penyebab COVID-19, meskipun tanpa gejala atau keluhan apapun. Karena itu, menggunakan masker dan menjaga jarak merupakan salah satu cara penting untuk mencegah penularan. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 yaitu dengan tetap tinggal di rumah, karena kita tidak tahu siapa saja yang menjadi pembawa virus, dan pada intinya, jaga jarak serta hindari kontak badan dengan orang lain, apalagi yang tidak diketahui riwayat kesehatannya. Yang utama juga, tetap jalankan protokol kesehatan baik di rumah maupun di ruang publik. Sultra Cerdas untuk bangsa. Oke pemirsa di Selamat Pagi Sultra, tentunya kita masih setia untuk memberikan informasi-informasi menarik, juga memberikan semangat hidup. Wah, semangat hidup, semangat pagi aja lah aku. Iya, semangat pagi untuk di pagi hari ini. Dan juga tadi sempat kita, nggak sempat sih, ini masih berlanjut obrolannya karena kita membahas sesuatu hal yang serius. Tapi nggak usah terlalu dianggap serius, serius aja untuk dimengerti. Ini untuk kepentingan kita semuanya, biar kita salah satunya ya menghindari namanya apatis. Betul ya sekali kan? nih pemirsa ya. Jadi ini adalah tentang pemilihan kepala daerah di Sulawesi Tenggara. Tadi kita udah kasih tahu ada 7 kabupaten ya. Ini Sulawesi Tenggara. Benar. Ada Kabupaten Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, dan juga Konawe Selatan, Konawe Utara, serta Muna dan Kabupaten Wakatobi. Nah, yang ada 7 akan tuh. ikut Ya, ikut berpesta rakyat nanti di bulan Desember. Nah, lanjut lagi nih pemirsa mengenai soal pemilihan kepala daerah di fase pandemik ini. Kini Komisi Pemilihan Umum dihadapkan dengan berbagai persoalan terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Sulawesi Tenggara tentunya. Ini saat pandemi COVID-19, dan bukan hanya terkait kesehatan masyarakat tetapi juga proses demokrasi yang dilaksanakan di tengah pandemi. Ternyata ini akan membuat masyarakat kurang berpartisipasi. Selain itu, potensi korupsi dan politik uang sangat terbuka. Bantuan sosial yang dikucurkan saat pandemi bisa saja diselewengkan untuk kepentingan pemilihan kepala daerah. Demikian juga dengan politik uang. Semoga sih enggak ya pemirsa. Jangan ada ya, menggunting dalam lipatan istilahnya kalau kayak gitu ya. Nah, meskipun demikian pemirsa, Komisi Pemilihan Umum saat ini juga terus aktif ya melakukan sosialisasi dari berbagai langkah agar masyarakat itu turut andil gitu ya, atau dapat berpartisipasi secara aktif walaupun sekarang masih dalam masa pandemi ya, dan semoga saja Komisi Pemilihan Umum ini siap dan juga sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi akan berbagai persoalan yang nantinya akan muncul ya. Saat ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara ini telah melaksanakan simulasi pendaftaran yang diikuti Komisi Pemilihan Umum di 7 kabupaten penyelenggara pemilihan kepala daerah pada Desember nanti ya. Oke, dan semoga ini kita sama-sama ikut menjadi bagian ambil andil sebagai masyarakat yang baik gitu ya,
untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan juga kesuksesan pemilihan kepala daerah di bulan Desember nanti 2020 ya. Dan tadi kan sempat ngomong atau membahas soal sedikit politik uang, soal sedikit penyelewengan gitu ya. Semoga nggak ada yang diselewengkan lagi ya. Cukup pandemik aja kita selewengkan biar cepat pergi. Biar cepat hilang gitu iya ya. Kan gitu ya. Kan nggak enak gitu ya. Ada hal-hal mungkin yang harusnya kita support gitu ya, justru terabaikan. Betul sekali. Pokoknya yang namanya diselewengkan itu tuh kayaknya sakit hati gitu ya bawaannya. Itu berasa kayak nggak disupport, kayak nggak dianggap gitu ya. Ibaratnya kayak lagi PDKT tapi nggak jadian. Ya ampun, pagi-pagi udah mulai nih ya kayak gini. Oke, dan pemirsa, untuk di pagi hari ini tentunya ini banyak sekali informasi menarik dan kita nggak pernah bosan-bosan untuk memberikan informasi-informasi menarik karena kita tujuan duduk di sini, tujuan hadir setiap pagi jam 8 pagi itu adalah untuk ya selain memberikan semangat hidup juga memberikan pengetahuan, kalau kata anak zaman sekarang knowledge gitu. Wow, knowledge ya pastinya. Dan tadi kalau misalnya tadi kita udah khususnya aku ya, tadi udah bilang juga kalau misalnya sekarang KPU sudah melakukan langkah untuk apa ya, biar bisa masyarakat tuh berpartisipasi aktif. Betul. Gitu kan ya. Ada berbagai macam cara sudah dilakukan dan salah satunya juga itu adalah melakukan simulasi pendaftaran. Betul. Ya kan. Nah, berita selanjutnya ini terkait sama ini nih Mo ya. Mengenai soal pendaftaran dan juga mengenai soal pemilihan kepala daerah di 2020 nanti. Betul sekali. Nah, menjelang pendaftaran calon kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum 7 kabupaten di Sulawesi Tenggara yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara ini melakukan simulasi pendaftaran. Seperti apa beritanya? Mari kita saksikan. Jelang pendaftaran calon kepala daerah pada 4-6 September 2020 di 7 kabupaten penyelenggara pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan simulasi pendaftaran calon. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Laude Abdul Natsir menyebut, salah satu terjadinya potensi sengketa adalah tahapan pendaftaran, sehingga perlu antisipasi untuk melakukan tahapan dengan baik. Komisioner KPU Sultra Divisi Teknis Iwan Rompo mengatakan, simulasi ini untuk memperkenalkan kepada KPU Kabupaten Penyelenggara Pemilu terkait alur dan tata cara pendaftaran calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan kepala daerah Desember mendatang. Tim Liputan, Mekdot TV. Nah, pemirsa, kita sudah menyaksikan tadi ini mengenai soal pemilihan kepala daerah nanti. Betul. Dan tadi cukup menarik ya. Simulasi pendaftaran simulasi pendaftarannya. Oke, dari daerah kita langsung menuju ke mancanegara. Ini ada berita datanya dari Joe Biden dan Kamala Harris yang resmi sekarang menjadi paslon dari Partai Demokrat lewat konvensi virtual penuh Partai Demokrat. Dan namun ini apakah konvensi virtual ini cukup meyakinkan bagi diaspora Indonesia di Amerika Serikat yang akan memilih nanti? Penasaran? Selengkapnya kita ikuti liputan VOA. Gegap gempita kembang api menggantikan hujan balon yang biasanya jadi tradisi penutup konvensi Partai Demokrat. Namun prosesi tetap sama. Joe Biden dan Kamala Harris secara formal telah ditetapkan sebagai paslon dari Partai Demokrat untuk maju pada pemilu AS November mendatang. Character is on the ballot. Compassion is on the ballot. Decency, science, democracy, they're all on the ballot. Dalam pidatonya, Biden mencoba menggambarkan dirinya yang berbeda dari Presiden AS petahana Donald Trump. Biden looking to project himself as, not just the other guy who isn't Donald Trump, but an ideal president to succeed Donald Trump. And he built that argument around his empathy that we hear talked about a lot, and around optimism. Tapi pidato Biden dan konvensi secara keseluruhan dinilai Presiden Trump penuh kemarahan dan pesimisme. Joe Biden grimly declared a season of American darkness, and yet look at what we've accomplished until the plague came in. Look at what we've accomplished, and now we're doing it again. Selain disiarkan lewat televisi, konvensi virtual Partai Demokrat juga disiarkan di berbagai mimbar internet dan media sosial. Lembaga rating Nielsen menunjukkan penonton konvensi Partai Demokrat lewat televisi menurun 28% dibandingkan tahun 2016. Namun selama 4 tahun terakhir, penonton televisi di Amerika memang sedang menurun.
Pihak penyelenggara konvensi mengklaim penonton lewat berbagai mimbar internet mencapai 28,9 juta lebih penonton, melebihi rekor kegiatan online Partai Demokrat sebelumnya. Reaksi diaspora Indonesia berkewarganegaraan Amerika pun beragam. Bagi pendukung Partai Demokrat, konvensi ini meneguhkan Biden sebagai sosok pemersatu partai dan diharapkan juga jadi pemersatu bangsa. Kali ini memang mungkin banyak orang yang belum tahu tentang Joe Biden, tapi dengan adanya clips dari video-video dan juga interview dengan orang-orang yang bukan elected officials, politikus, jadi orang-orang biasa. Jadi kan kita bisa melihat bagaimana sih karakternya Joe Biden yang sebenarnya. Bagi pemilih independen yang belum memutuskan pilihan, konvensi seperti ini tidak sepenuhnya memberi jawaban. That there's a couple things that I'm still weighing out on my end. But I mean, I would like to see what the current president has to say about Joe Biden's speech and what his approach is in the future from here on out. Sementara konvensi Partai Republik dijadwalkan berlangsung mulai Senin 24 Agustus. Beberapa petinggi Partai Demokrat berencana untuk mengadakan kegiatan tandingan pada pekan yang sama dengan konvensi Partai Republik untuk mengalihkan perhatian publik dari Partai Republik dan membalas tuntutan kampanye Trump yang ia lakukan selama konvensi Partai Demokrat pekan sebelumnya. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Nah, pemirsa, masih berita dari mancanegara. Kali ini kita ke Malaysia, ya. Jadi untuk jumlah usaha mikro di Malaysia melonjak tajam sejak merebaknya pandemi COVID-19. Namun untuk berita selengkapnya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi Sultra. Sobat, jaga kebersihan salah satu upaya dalam mencegah terjangkitnya penyakit bagi masyarakat, apalagi penyakit menular. Tindakan kebersihan bisa untuk kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Kebersihan diri tentu sesuai dengan pola hidup sehat untuk diri kita. Sementara itu, kebersihan lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dari kotor seperti debu, sampah, dan bau yang tidak sedap. Kebersihan diri tentu sesuai dengan pola hidup sehat untuk diri kita. Sementara itu, kebersihan lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau yang tak sedap. Dengan lingkungan yang sehat, dia tidak akan mudah terserang berbagai macam penyakit. Tidak hanya di bidang kesehatan, kebersihan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, keindahan, dan keasrian lingkungan yang nantinya bermuara pada kedamaian. Semua ini dapat kita raih dengan melakukan perbuatan kecil dan sederhana, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Kebersihan lingkungan dimulai dari lingkungan rumah dan tempat kita bekerja. Untuk kebersihan lingkungan di sekitar rumah, kita lakukan dengan membersihkan halaman dan mari biasakan diri dengan pola hidup bersih. Nah, kebersihan diri dan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Ingat, bersih pangkal sehat, cegah corona dengan budaya hidup bersih. Sultra cerdas untuk negeri. Halo Sobat, 10 gejala utama yang dapat mengidentifikasikan Anda terinfeksi virus COVID-19 sebagai berikut. 1. Napas pendek. 2. Demam. 3. Batuk kering. 4. Nyeri sendi. 5. Penurunan kewaspadaan atau kesadaran. 6. Masalah pencernaan. 7. Konjungtivis. 8. Kehilangan sementara indera penciuman. 9. Kelelahan. 10. Sakit kepala. Sudah paham gejalanya? Maka Anda pasti sudah tahu. Tindakan apa yang harus dilakukan? Tetaplah mencegah daripada mengobati. Sultra cerdas untuk bangsa. Halo Sobat, apa itu social distancing? Praktik social distancing merupakan perubahan perilaku yang dapat membantu menghentikan penyebaran infeksi, termasuk diantaranya membatasi kontak sosial, bekerja dan sekolah hanya di antara individu yang tampak sehat.
dengan maksud untuk menunda penularan dan mengurangi kecepatan penyebaran wabah. Social distancing sangat penting karena COVID-19 kemungkinan besar menyebar dari individu ke individu melalui 1. Kontak dekat secara langsung dengan individu yang terinfeksi atau dalam kurun waktu 24 jam sebelum gejala infeksinya muncul. 2. Kontak dekat dengan individu dengan infeksi yang telah dikonfirmasi yang sebelumnya batuk dan bersin. 3. Menyentuh benda atau permukaan seperti gagang pintu atau meja dan terkontaminasi batuk atau bersin dari seseorang dengan infeksi yang dikonfirmasi dan kemudian menyentuh bagian tubuh seperti mulut dan wajah Anda. Jadi, semakin jauh jarak antara Anda dengan orang lain, semakin sulit pula bagi virus corona untuk menyebar. Sultra cerdas untuk bangsa. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana cara pencegahan penyakit menular, khususnya COVID-19, berikut hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker bila batuk dan pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang. Yang keempat, rajin olahraga yang cukup. Yang kelima, terapkan social distancing. Yang keenam, hindari keramaian, apalagi kontak fisik dengan orang lain. Dan yang ketujuh, jika batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Ayo tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, karena kita bisa cegah corona. Sultra cerdas untuk negeri. Halo teman-teman, mungkin sebagian dari kita belum memahami apa itu penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat, ataupun belum terkena penyakit menular tersebut. Penularan penyakit tersebut dapat terjadi baik melalui perantara maupun secara langsung. Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, parasit, ataupun jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Beberapa penyakit menular yang umum di Indonesia dapat dicegah melalui pemberian vaksinasi, serta pola hidup bersih dan sehat. Coronavirus disease atau disingkat dengan COVID-19 adalah salah satu jenis penyakit menular. Demikian informasi tentang penyakit menular, Sultra cerdas untuk negeri. Kembali lagi untuk di Selamat Pagi Sultra pemirsa. Selamat pagi mungkin buat pemirsa yang baru aja nontonin kita nih. Aduh, ya kan? kewaru bangun jam segini sih pemirsa ya. Ini menuju closing tapi kita kasih sesuatu hal yang buat yang nggak menyesal juga nonton jam segini. Intinya ada rangkuman lah ya. Oke, dan tentunya kita masih membahas soal pemilihan kepala daerah di Sulawesi Tenggara spesifiknya ini di masa pandemik ini pemirsa. Dan tadi terakhir kita membahas soal ini ada 7 kabupaten ya yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di 9 Desember 2020 nanti. Dan selanjutnya ini tentunya ada pihak-pihak terkait lainnya juga saat ini mulai menyiapkan strategi dalam mengawasi pemilihan kepala daerah khususnya di Sulawesi Tenggara. Salah satunya yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang dimana pihaknya ini akan memperketat pengawasan pada pemilihan kepala daerah di 7 kabupaten di Sulawesi Tenggara yang akan diselenggarakan secara serentak pada Desember 2020. Dan kini tengah menyiapkan rancangan ketiga pengawasan tersebut seperti pengawasan langsung yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan juga selanjutnya pengawasan tidak langsung seperti memantau lewat sosial media. Nah itu dia ya, jadi sosial media sekarang punya tempat tersendiri gitu ya. Betul. Sampai dipantau pemirsa ya. Nah rencananya pengawasan media sosial ini itu akan dibentuk tim yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Kementerian Informasi yang akan fokus melaksanakan pemantauan
pemantauan terhadap akun-akun yang tidak bertanggung jawab pemirsa ya. Sedangkan untuk penanganan politik uang, Bawaslu akan terus melakukan sosialisasi terkait dampak yang disebabkan dan melaksanakan patroli pada saat Minggu Tenang. Nah, ini harus dicatat banget dan harus diingat ya. Ini kadang-kadang ada beberapa oknum-oknum juga yang tidak bertanggung jawab ketika ini kan ada aturan-aturannya ya kan. Ada Minggu Tenang, ada Minggu Rusuh. Enggak ya. Minggu Rusuh nggak ada ya. Jadi jangan buat aturan sendiri. Iya, kalau Minggu Tenang aja namanya juga tenang. Benar. Jangan dirusuhin dong. Betul Makanya takutnya nanti ada Minggu Tenang, kok tiba-tiba ada Minggu Rusuh. Tiba-tiba ada yang rusuh gitu ya. Jangan ya. Kita ikut menjadi bagian untuk berdamai dan juga menyukseskan untuk pemilihan kepala daerah di Desember nanti. Benar. Dan semoga untuk daerah-daerah yang ikut serentak, ya kan, di Sulawesi Tenggara sendiri ada 7 kabupaten pemirsa. Semoga semuanya sehat-sehat walafiat. Amin, itu ya yang paling untuk penting. paslonnya dan juga siapapun yang terpilih nanti kita support sama-sama dan jangan jadikan bagian dari perpisahan. Benar. Bagian dari pertikaian ya. Siapapun yang terpilih berarti dia yang punya tanggung jawab untuk melanjutkan pembangunan daerah tersebut. Betul sekali. Dan tadi menyinggung tentang kesehatan juga ya para paslon ini penting banget Imo ya. Entah itu sehat jasmani dan juga sehat mental juga gitu ya. Karena kemarin-kemarin gitu kan ya sempat ada beberapa berita. Iya, betul. Mungkin terlalu lelah gitu kan, terlalu capek gitu atau kan mungkin ya. ke surprise gitu ya. Surprise gitu Nggak kan. dapat ekspektasi, gantung diri, jangan sampai. Jangan dong. Ya. Nah, itu yang sebaiknya kita cegah karena ini adalah pesta demokrasi di mana kita harus ya berpesta Namanya selayaknya pesta gitu ya. kan. Betul sekali. Setuju sama Jihan pemirsa. Jadi memang harus disiapkan sehat jasmani dan juga mental. Jadi kalau udah ini mungkin untuk apapun yang mau dilakukan dan terkhusus untuk pemilihan umum ini jangan sampai juga nanti mungkin baratnya kayak pilihan lo yang nggak terpilih kamu yang gantung diri sih. Jangan Terus sampai itu stres ya, jangan sampai cuman gara-gara pemilihan kayak gini nama kita dicoret dari kartu keluarga. Itu bahaya biasanya ya. Aduh, semerawut banget ya ini pemirsa. Tapi untuk di pagi hari ini tentunya ngomongin soal semerawut, ini juga ada semerawut dari negara tetangga. Ada apa di tuh? Malaysia. Jadi ternyata jumlah usaha mikro di Malaysia nih melonjak tajam sejak merebaknya pandemi COVID-19. Dan menurut Asosiasi Jaringan Retail Malaysia, kebanyakan usaha mikro ini dirintis warga yang terkena PHK atau pendapatannya anjlok akibat dampak pandemi. Informasi selengkapnya pemirsa kita ikuti bersama-sama laporan langsung Helmi Johannes dari VOA. Bagi Chris Terry dari Halo Donat, tiap pagi berarti saatnya membuat donat manis dengan berbagai rasa, seperti lemon pop, cinnamon affair, dan juga yang agak pahit atau asin. Semua bahannya dibuat sendiri. So the financial downturn helped me revisit my passion. Menganggur sejak bulan Maret, mantan produser video yang suka memasak ini mulai membuat donat untuk teman-temannya. So one of my best friends said, "No, Chris, I think you should sell this. I think you should make this into a business." Chris mulai membuat donat di dapur ibunya, tapi ini terus berkembang dengan cepat. Kini ia menyewa ruang di dapur komersial bersama. Biayanya sekitar $400 sebulan, termasuk perlengkapan panci dan wajan, sehingga biayanya tetap rendah. We started it in a shared kitchen because it's low risk and it's low investment. I think it's a perfect way to start a business. Meski berbagai bisnis baru memiliki latar belakang berbeda, situasi yang dihadapi Chris sesuai dengan tren yang menunjukkan jumlah bisnis mikro berkembang pesat di Malaysia. Businesses that starting up from even the garage or their house, their kitchen, their home kitchen. Menurut Raymond Wu dari Asosiasi Jaringan Retail Malaysia, ada puluhan ribu bisnis mikro yang muncul di negara itu sejak merosotnya ekonomi dimulai pada bulan Maret. Para pelaku mikrobisnis adalah warga yang membutuhkan cara berisiko rendah untuk mendapat penghasilan setelah di PHK atau mengalami pemotongan gaji. Could be doing marketing advisory businesses, website photography, services that they actually know as a hobby, and then moving that hobby and monetizing it. One burnt and salty. Dalam sebuah event dadakan, banyak pelanggan mencari donat buatan Chris yang dijual dengan harga mulai dari $1 hingga $2 tergantung rasanya. One thing is the fluffiness of the donut and the flavor is always something out of the ordinary. Halo Donat belum mencapai titik impas, tapi Chris berharap dapat mengubahnya menjadi bisnis yang menguntungkan dalam beberapa bulan.
Saat ini Chris hanya punya satu pekerja paruh waktu untuk membantunya di dapur. Namun ia berencana untuk segera menambah karyawan apabila bisnisnya terus berkembang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Baik pemirsa, masih untuk di Selamat Pagi Sultra pastinya, dan kita melangkah ke berita selanjutnya. Dunia usaha yang terhempas akibat COVID-19 juga beradaptasi mencari metode-metode baru melanjutkan usaha di tengah pembatasan sosial. Dan ini pun memunculkan tuntutan terhadap tenaga kerja yang berbeda dari sebelumnya dan juga inovasi yang memerlukan cara berpikir out of the box untuk bisa bertahan. Seperti apa beritanya? Mari kita saksikan. Data Johns Hopkins University terbaru menunjukkan jumlah kasus positif COVID-19 di Amerika Serikat turun selama 4 pekan berturut-turut. Penelitian lain umumnya menunjukkan lonjakan kasus pada musim panas mulai Juni akhirnya kembali diredam dengan pengetatan kembali PSBB di berbagai wilayah. Ini pun memunculkan harapan baru, ekonomi kembali pulih. We're also seeing the emergence of 3 new themes on this path to recovery. The first is that we're seeing the redefinition of consumer competence to include how people feel about health and safety and going to work. The second is we are seeing that recovery is hyper-local and changes state to state and community to community. And then finally, we are seeing essential roles, the definition being expanded to include new roles as we work towards growth. Dunia usaha pun menyesuaikan dengan kenormalan baru. Yeah, I would just say around the essential skills being redefined, we're seeing the continuation of jobs that got us through this crisis, jobs that help people and move things, helping people, physicians, medical assistants, mental health practitioners, those are on the rise, moving things, warehouse workers, drivers. But the new piece that we're seeing expand in demand is business transformation, information security analyst, app developers, jobs that help businesses transform. And so it's encouraging to see the continuation of roles, but also the expansion into totally new areas to fuel the economy. Pada saat yang sama, sektor teknologi terdongkrak. Apple akhirnya menjadi perusahaan AS pertama dengan valuasi melebihi $2 triliun. Dengan demikian, Apple nilainya berlipat 2 kali hanya dalam 2 tahun. Saham-saham teknologi memang akhirnya membawa angin segar ke Wall Street di saat investor terus mencerna data negatif seputar ketenaga kerjaan dan juga angka pengangguran akibat COVID. Menguatnya saham-saham teknologi ini bahkan sempat mengantar indeks Nasdaq ke level tertinggi sepanjang sejarah. Bukan hanya Nasdaq saja yang terangkat. But we've seen from the retail stocks today that companies are proving retail's not dead. It's just knowing how to pivot, as the new word is, and how to be successful at retailing. We saw Target have incredible numbers by really nailing it with curbside pickup and managing in-person kind of sales in addition to the online sales. So I think that's very telling for the future of the discretionary sector of the market. Satu lagi faktor yang masih memunculkan ketidakpastian adalah Pilpres yang masih sekitar 2 bulan lagi. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Agak pemirsa melihat informasi tadi mengenai soal ini harus berpikiran inovasi dan juga harus pintar-pintar out of the box gitu ya. Jadi harus punya harus punya option lain gitu ya. Kalau mungkin tiba-tiba dapat PHK, kalau tiba-tiba mungkin tiba-tiba yang kemarin udah nyaman dengan kerjaan tapi ya dengan pandemi ini tiba-tiba harus berhenti otomatis. Jadi harus punya pegangan, ibaratnya kalau ban harus punya ban reserve. Betul sekali ya. Jadi ini melakukan pivot ya istilahnya kalau kayak gitu. Nah, yang tadinya mungkin biasanya konveksi misalnya kayak gitu kan ya. Ini pivot menjadi misalnya menjual kayak masker ya kan, atau kit tentang pandemi kalau yang sekarang gitu kan. Jadi memang langkah-langkah out of the box untuk pivot ini memang diperlukan sekali nih, apalagi di era pandemi kayak gini ya. Kita tuh bisa mengubah yang namanya kritis, ini kan masa kritis gitu kan ya. Itu menjadi sebuah peluang. Nah, makanya alhamdulillahnya juga untuk sekarang ini memang banyak sekali
kita tuh harus siap, ya kan? Yang tadinya seperti yang kamu bilang tadi, benar. yang tadinya mungkin beberapa aktivitas dilakukan secara konvensional, mau nggak mau nih ada yang namanya virtual. Untungnya ya, thanks for the technology gitu kan. Ini salah satu manfaat terbesar mungkin yang kita bisa ambil manfaatnya di pandemi ini pemirsa. Untungnya juga banyak para pengusaha-pengusaha dan juga para pelaku usaha ini melakukan secara inovasi ya, yang tadinya mungkin seperti yang kita bilang konvensional, bisa dilakukan dengan satu dan hal yang inovasi banget, ya. Jadi kita nggak ketinggalan, tetap kerja juga, ya kan? Tetap menghasilkan juga. Benar juga. Pokoknya sekarang ini ya, di pandemi ini tuh mengajarkan segalanya gitu ya. Misalnya kayak kemarin-kemarin kita sudah membahas pandemi itu mengajarkan kita tentang bagaimana kita nge-manage keuangan. Terus juga yang selanjutnya itu adalah gimana cara kita untuk berpikir out of the box, pemirsa ya. Terus yang harus diakui juga, di pandemi ini tuh kita jadi lebih aware sama yang namanya teknologi, ya kan? Betul sekali. Kayaknya hampir semua sekolah dari SD, ya kan? Dari SD, apalagi sampai mahasiswa mereka itu adalah melakukan pasti daring gitu. Daring, betul. Kuliahnya lewat online. Tapi sebenarnya justru menurut saya ini adalah satu langkah yang baik untuk memanfaatkan teknologi dengan positif gitu ya. Ya biasanya kan kalau selama ini kan kita menggunakan jaringan internet atau menggunakan teknologi dengan hal-hal mungkin sesuai dengan ego kita gitu ya. Jarang ada hal-hal yang benar-benar kerja gitu istilahnya kayak gitu ya. Nah, sementara zaman sekarang ya, ini juga karena saya juga punya keluarga dari daerah terpencil yang di mana tuh nggak ada jaringan internet gitu ya. Akhirnya mau nggak mau bisa belajar siswanya untuk bisa menggunakan jaringan internet itu karena belajarnya lewat virtual. Betul sekali. Jadi ini sebenarnya tantangan juga termasuk di dunia pendidikan sih, karena kemarin juga sempat banyak yang mengeluhkan mungkin ya gitu ya. Beberapa ada yang mengeluhkan mungkin karena ya tadi ketidakberadaan jaringan misalnya ya kan. Terus mungkin nggak tahu nih cara menggunakan smartphone-nya seperti apa. Nah ini sebenarnya adalah cara yang atau situasi yang tepat gitu untuk kita belajar, dan semoga ada wadahnya sebenarnya ya. Tutorial. Benar, yang dikasih tahu gitu. Jadi kita nggak melulu bingung gitu kan. Betul. Tapi sebenarnya sih harusnya seperti itu, ada media pembelajarannya sebelum kita melakukan. Ibaratnya kayak sebelum praktek harus ada teori dulu. Iya kan? Setuju banget aku sama itu. Nah, pemirsa, ini juga sama halnya juga yang diambil langkah dari pihak Komisi Pemilihan Umum yang mana mereka melakukan pengawasan bukan hanya secara langsung tapi juga tidak langsung, yaitu di media sosial, ya kan? Jadi zaman sekarang sudah tidak ada yang namanya susah, udah nggak ada yang kayak gitu-gituan. Nggak ada sekarang ya? Nggak ada, karena segala sesuatunya udah nggak bisa bilang nggak tahu. Udah tersedia, ada di teknologi, ada di jaringan internet. Jadi kalau mungkin Anda tidak tahu, ya itu salah dari Anda sendiri tidak mencari tahu. Wow, kamu cukup ekstrim ya kalau yang itu ya. Karena memang menurut saya teknologi itu diciptakan adalah untuk membuat kita jadi smart user. Pasti kamu anak IT ya dulu ya? Enggak sih, teknik informatika sih. Iya sama dong. Oke, jadi kita harus smart user ya. Nah, kata smart user kan general gitu ya. Jangan sampai si smartnya ini yang lebih pintar daripada usernya. Oh iya, smartphone-nya lebih pintar daripada usernya gitu. Sepintar-pintarnya teknologi kan tetap manusia juga yang buat kan. Jadi kita yang harus benar. punya kontrol untuk itu. Betul sekali. Dan tadi juga pengawasan media sosial. Nah ini juga nih pemirsa kita harus tahu ya. Kita dengan menggunakan teknologi kan gampang tuh sekarang. Tinggal lewat jempol-jempol semua ada gitu. Kan? Pesan makanan ada, nyari kendaraan ada, bayar ini bayar itu ada semuanya. Sampai booking tiket pesawat bisa. Suka tegang pemirsa. Nah ini juga yang kita harus tahu juga, jangan sampai kemudahan ini tuh bikin kita jadi lupa tanggung jawab sosial di media sosial gitu ya, kayak kita memposting sesuatu yang kita belum tahu kebenarannya ya kan. Hoax betul, menyebarkan segala sesuatu. Nah ini yang perlu kita waspadai juga ya dari teknologi. Jadi ada teman saya pernah bilang bahwa sosial media itu kan tempat kita memang kan banyak nih, contoh kayak Instagram, tempat kita mungkin mengeluarkan sisi ego kita untuk menampilkan hal-hal yang indah karena visual kan. Tapi harus diingat juga nih pemirsa bahwa apapun yang kita lempar di sosial media itu bukan hak kita juga, hak kita lagi untuk mengontrol. Nah, itu kita tuh ibaratnya kayak menggiring opini, makanya selalu berikan postingan-postingan yang positif sih sebenarnya ya. Itu dia sih yang paling supaya penting. Tidak ada yang hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi sampai menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar. Itu dia. Cukup berhenti di kita kalau misalnya memang ada informasi yang kita belum tahu kebenarannya, jangan disebarkan lagi. Nah, yang paling penting lagi ngomongin
ngomongin soal teknologi, hal yang paling pas kalau udah bangun pagi nonton kita berdua. Teknologi banget soalnya kita Teknologi ya. banget soalnya. Silakan setiap jam 8 pagi dari Senin sampai Jumat kita live loh. Live pemirsa. Kita live ya. Dan ini memang sesuatu hal yang kita sudah rundingkan beberapa tahun kemarin ya. Lama ya rundingannya, baru sekarang loh kejadiannya ini pemirsa. Kita ini memenuhi tuntutan pemirsa, live. Ya udahlah kita live ya. Kita oke-oke aja Kita lah ya. oke aja ya. Yang penting pemirsa senang, kita mah apa atuh ya. Dan yang penting juga nih kalau misalnya pemirsa mungkin juga baru mau melakukan sesuatu yang berbeda sama kayak kita, ya karena sekarang kita udah live, yang penting kita harus tahu dulu nih semuanya udah siap atau belum, ya kan? Jangan sampai kita udah ready, ayo semua melakukan sesuatu yang beda, ternyata ada yang belum siap. Jadi harus dipersiapkan sepersiapan mungkin. Harus full. Nah, tapi kalau sekarang itu ada tamannya lagi, harus sesehat-sehat mungkin karena kita lagi masa di pandemi. Untuk itu pemirsa selalu kita ingatkan agar tetap menjaga protokol kesehatan, kemana-mana jangan lupa pakai masker, terus hand sanitizer juga, dan jangan lupa untuk jaga jarak untuk tidak mendapatkan atau juga amit-amit ya hal-hal yang tidak diinginkan baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Oke, itu dia yang paling penting pokoknya selama pandemi ini selain kita menjadi mungkin pribadi yang lebih baik lagi ya kan, manajemen semuanya bisa gitu, teknologi hajar, dan kesehatan kita itu tetap number wahid. Oke, itu yang paling penting ya, harus number wahid kesehatannya. Baik pemirsa, untuk di pagi hari ini sepertinya kita harus undur diri, dan terima kasih untuk Anda semua sudah menyaksikan Selamat Pagi Sultra di awal jam tadi. Nah, dan jangan lupa juga untuk selalu menyaksikan kami di YouTube kita, YouTube channel di Media Kendari, atau di website kita juga di mac.tv, dan jangan lupa juga untuk di follow sosial media kita. Di Instagram di mac.tv_official, dan juga di fanpage Facebooknya di Media Kendari. Media Kendari. Langsung aja keep in touch sama kita di sana ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih juga untuk seluruh kerabat yang sudah membantu untuk di pagi hari ini ya, kerabat kerja kita tentunya. Dan semuanya pemirsa sehat-sehat terus ya. Sehat terus. Kita kerja terus, sehat kerja terus, sehat ya terus, kan? dan cuan. Cuan ya, iya. Oke deh, kalau gitu mungkin itu dulu, kita simpan untuk besok lagi. Langsung dari studio ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Sampai jumpa besok. Have a nice day. Bye-bye.